Salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan. Kita pada saat ini akan belajar tentang arti ibadah di dalam Perjanjian Baru. Tentu saja kita sudah mempelajari bagaimana ibadah di dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu, yaitu bahwa di dalam Perjanjian Lama peribadatan itu ditandai dengan membawa kurban kepada Allah, ya, menjadi syarat mutlak untuk seseorang datang kepada Tuhan dalam beribadah, yaitu dengan membawa kurban dan menjadi perantara antara umat dengan Allah. Imam harus menjadi perantaranya. Dan dalam Perjanjian Lama juga unsur-unsur dalam peribadatan bangsa Israel kita tahu ada musik dan doa, juga pembacaan firman atau hukum Taurat. Nah, pada saat ini pertanyaan buat kita semua. Pernahkah kamu membaca buku yang menuliskan kisah nyata? Ya, pernahkah kamu membaca satu buku yang mengisahkan kisah nyata, di mana kisah nyata itu adalah kisah yang menceritakan satu kejadian atau pengalaman di masa yang lampau. Pada saat ini orang Kristen punya buku yang menceritakan pengalaman bersama dengan Tuhan di masa yang lampau, yaitu Alkitab. Alkitab menceritakan bagaimana kisah penyertaan Tuhan kepada umatnya, baik pada saat Perjanjian Lama maupun saat Perjanjian Baru. Ya, Alkitab itu dibagi menjadi dua, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama di sana mengisahkan kehadiran Tuhan dan juga nubuatan tentang kelahiran Yesus dan penebusan Yesus. Dan dalam Perjanjian Baru diceritakan bahwa Yesus hadir di bumi sebagai bukti nyata kasih Allah. Ibadah bersama di dalam Perjanjian Baru tidak luput dari bagaimana bangsa Yahudi beribadah, ya. Dalam persekutuan peribadatan itu menjadi salah satu pola yang berlaku di dalam Perjanjian Baru, ya, yaitu kebiasaan berkumpul dan membaca kitab suci atau kitab Taurat pada saat itu. Sinagoge menjadi tempat-tempat beribadah bangsa Yahudi dalam skop yang kecil atau dengan jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan dalam peribadatan di Bait Allah. Biasanya di Bait Allah itu melakukan perayaan yang besar dalam Perjanjian Baru, ya. Mereka datang dari berbagai daerah, dari berbagai tempat untuk melakukan peribadatan atau perayaan-perayaan ibadah. Tetapi sinagoge adalah tempat peribadatan bangsa Yahudi yang ada di sekitar bangsa-bangsa Yahudi, di sekitar tinggal mereka. Ya, mereka punya satu tempat ibadah dan biasanya sinagoge akan dipimpin oleh seorang kepala sinagoge. Tugasnya apa? Dia akan mengingatkan bangsa Yahudi untuk beribadah pada hari Jumat sebelum hari Sabat, Jumat sore sebelum hari Sabat. Mereka diingatkan untuk beribadah kepada Allah dan juga membacakan kitab Taurat, mengunjungi mungkin umat Yahudi pada saat itu. Dan di dalam ibadah sinagoge ada unsur-unsur ibadah juga yang harus kita lihat, atau unsur-unsur ibadah dalam peribadatan di sinagoge. Yang pertama itu sudah ada pembacaan iman Yahudi. Orang Yahudi punya satu kebiasaan dalam beribadah, melakukan pembacaan seperti pengakuan iman gitu, ya, yang kita bisa baca dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Biasa disebut dengan Shema Israel atau ajakan untuk beribadah, ya, menceritakan tentang berulang-ulang dikasih tahu kepada bangsa Yahudi bahwa Allah itu satu, Allah itu esa, dialah Allah gitu, ya. Seperti itu. Dan unsur yang kedua adalah doa. Di dalam doa ini ada puji-pujian dan juga mazmur atau puisi yang disampaikan kepada Tuhan, ya.
di dalam doa-doa mereka. Kemudian unsur yang ketiga adalah pembacaan kitab Taurat atau kitab para nabi. Ya, setiap mereka beribadah, mereka membacakan kitab Taurat atau kitab para nabi, lalu mereka menafsirkannya atau menjelaskannya, membuat penjelasannya, disebut juga dengan targum. Lalu setelah itu semua selesai, mereka sudah melakukan seperti pengucapan berkat. Kalau kita saat ini bilangnya doa berkat, ya. Yesus pun pada masa waktu dia ada di bumi, Yesus pergi ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Yesus pergi ke sinagoge. Yesus juga pergi ke bait Allah. Ingat ya, sinagoge itu tempat ibadah dalam skop kecil yang ada di antara tempat tinggal bangsa Yahudi. Sedangkan bait Allah hanya ada satu dan itu terdapat di Yerusalem. Ya, Yesus pergi baik ke sinagoge maupun ke ke bait Allah, ya, ke bait Allah. Dalam hal ini Yesus tidak pernah menolak cara atau peribadatan orang Yahudi yang dilakukan di sinagoge ataupun di bait Allah. Yesus tidak menentang itu, tetapi yang Yesus lakukan adalah bahwa ia menentang ibadah yang hanya dilakukan dengan cara simbolis. Yesus menentang peribadatan yang hanya dilakukan sebagai rutinitas. Yesus menentang peribadatan yang dilakukan sebagai formalitas, hanya saja sekedar beribadah, hanya sekedar melakukan kegiatan ibadah. Itu yang Tuhan Yesus tentang. Tetapi tempat ibadahnya, cara beribadahnya, Yesus tidak menentangnya. Itu sebabnya pada saat ini kita pun termasuk orang percaya pada saat ini, walaupun kita tidak ada di perjanjian baru, tetapi kita mengadopsi apa yang Yesus ajarkan, yaitu bukan sekedar beribadah. Makanya sekarang ini gereja banyak macamnya, cara beribadahnya banyak. Tidak menjadi persoalan, tidak menjadi masalah. Tetapi jangan sekali-kali lakukan ibadah kita hanya sebagai formalitas atau rutinitas atau kebiasaan atau sekedar beribadah. Tuhan Yesus menolak hal yang seperti itu. Kemudian juga Yesus menentang peribadatan hanya dengan mulut. Itu ya, pura-pura beribadah tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Di dalam hatinya tidak ada rasa bersyukur kepada Tuhan, dia hanya lakukan kebiasaannya beribadah. Tuhan Yesus menentang yang seperti itu. Hatinya menjauh dari Tuhan, mulutnya mengucapkan kata-kata yang memuji Tuhan tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Dalam ajaran Tuhan Yesus menekankan bahwa kasih kepada Allah adalah ibadah yang sesungguhnya. Kasih kepada Allah adalah ibadah yang sesungguhnya. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Ketika di dalam hati kita ada kasih kepada Allah, kita buktikan dengan ibadah kita yang sungguh-sungguh, itulah ibadah yang sejati. Bahkan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah sejati itu bukanlah tata ibadahnya, tetapi di dalam diri kita ada kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah. Dibuktikan dengan cara kita beribadah, sikap kita beribadah, kemudian pola pikir kita beribadah, sikap hati kita ya. Ibadah yang sebenarnya adalah pelayanan kepada Allah dan kepada sesama. Persembahkanlah tubuhmu. Melayani Allah dengan cara kita beribadah dan melayani sesama adalah sebuah ibadah. Ketika kita melayani orang lain dengan apa yang bisa kita lakukan, itu menjadi sebuah ibadah. Ajaran Tuhan Yesus adalah kasih di atas kebiasaan beribadah dan di atas kurban persembahan. Ya, ajaran Tuhan Yesus adalah
kasih di atas segala-galanya, melebihi hewan kurban, melebihi jam-jam ibadah kita. Kasih di atas segalanya. Jadi ibadah di dalam perjanjian baru adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Itulah ibadah di dalam perjanjian baru. Itulah ajaran yang diberikan Tuhan Yesus dalam kita beribadah. Pada hari ini, jika kita masih beribadah dengan asal-asalan, dengan ibadah yang sembarangan, dengan sikap hati yang tidak baik, maka ibadah kita tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.